karena gue kendorin dulu. Nah iya bener, Pak Surya biasa tuh juga. Pangrok mas bifet deh. Kursak. Alhamdulillah. Oke, sore ini bukan sore sih. Udah menjelang Malam ini. Bada Isa ini udah. Bada Isa ini ya. Isa lewat dah. Wah. Iya, Isabella. Berkata. Isabella berkata. Emi Shots. Kita mendatangi Bet ya. Wah, kita Kemarin gue DM, gue tos-tosan nih. Mau apa enggak gue nggak ngerti nih. Gue DM ternyata sambutannya begitu ramah men. Oh sikat lah. Siapa yang nggak suka ketemu teman baru? Enggak. gua DM kan beliau nih ibaratnya. Wis sini dari ibaratnya ibaratnya kalau orang baru yang baru muncul, tapi tengkoraknya lama. Nah, orang baru tengkorak lama nih doi nih. Gue baru lahir. Ya. Angkatan 2000 gua. 2000 itu ya sadarnya. Tahu aja deh. 2000 baru ibaratnya terakhir kembali. Terakhir kembali. Newborn deh. Kita opening dulu nih. Oke, masih di Asutrono Urban. Salam Jimek. Wah, Jilatin mikrofon. Nggak penting sih sebenarnya. awas nyetrum. Kali ini dengan Don Giok. Gua say don. Don atau Sinyo? Don aja deh. Don Giok. Oke, Don Giok. Gimana Mas, sehat? Sehat, alhamdulillah. Thank you Mas ya buat waktunya. Thank you buat waktunya. Karena yang sekarang ini lagi mahal-mahalnya adalah waktu. Waktu. Orang ngasih duit ibaratnya 200.000, tapi waktu lu ngasih waktu gue setengah jam tuh lebih dari 200 juta itu. Oh, kagak kebalik. Malah sekarang waktu yang banyak. Enggak. Oh, iya. Waktu yang banyak nganggur deh. Karena pandemi ini ya. Karena isu ini. Kita nih di daerah mana, Mas? Pisangan baru. Di studionya. Apa nama studionya, Mas? Door Studio. Door Studio. Recording sama Latihan biasa juga ada. Latihan juga ada. Latihan, recording. Ya, Bisa. semuanya lah yang Nyangkut musik. sini ya, boys. Yang ada cita-cita jadi musikus. Seperti Benz Leo. Old school Benz Leo. Bisa mulai karirnya di sini. Mantap orang latihan dulu ibaratnya. Bersih-bersih lap-lap gitar, kali aja udah bisa pengamat musik gitu. Kita nih kali ini sama Mr. Giok. Salah satu basis fenomenal. Oh iya. Wasaina. Kalau string kalau di Bali bilang two string terror. Biasanya tuh dua senar doang, bawahnya enggak dipakai. Two string terror. Boleh. Two string terror ibaratnya kalau gue lihat nih yang Sanar 3 Sanar 4 kagak pernah dibunyiin. Ini gue lihat masih ini mulu, masih baru mulu kelihatannya. Dem. Mau di jalan-jalan dong. Bas betot. Banci-bancian. Oke Mas Gio. Oke. Kesibukan belakangan ini apa aja Mas? Gue ya di musik aja sih, enggak ya. Ya kebetulan juga gue ada studio, banyak yang recording di sini. Terus gue banyak kan mixing mastering, synchronize phase tuh gue mixingin semua. Oh di sini? Ya gue mixing tuh dari tahun 2016 sampai sekarang enggak ya. Lu yang handle berarti itu. Iya buat di YouTube-nya The Majors ya. Oke. Gokil, berarti emang lu hidup mati lu emang udah di musik. Maksudnya pendaringan rezeki lu ya, nggak cuma di band tapi juga di musik. Habisnya gue bisanya musik doang. Kan. Kalau gue tarik mundur, emang pendidikan formal lu waktu di zaman dulu itu apa, Mas? Zaman dulu itu apa itu? Era-era gua dulu kampus ada 4. Oh, cip. Bayabaya, Oke. Pancasila, Oke. terus YAI. Pokoknya nggak ada yang kelar. Gue tahun 94-95 itu emang zaman-zamannya begokil. Wah, di daerah tuh makan lagi kencang-kencangnya ya? Iya, jangan itu hancur enggak ya. Oke Mas Gio, kalau gue tanya mundur sejarah lu dulu nih, lu tuh gedenya emang di sini Mas? Gue lahir di Jakarta, tapi orang tua asli Oslo. Solo. Pantas bau baso. Jadi lapar ya. Emang ciri khasnya Doi ini ketawanya kayak geledek. Menggelegar coy. Dulu. Ya, dua bucat semuanya. Iya, masuk ketawa ditahan-tahan. Nah. Tapi emang dari dulu mau ketawanya nih, ciri khasnya kayak geledek. Mas, kalau gue tanya, awal kesukaan lu di musik ini dari kapan? Emang dari SD apa gimana? Apa sound-sound yang lu pernah mau dengar itu gimana? Gue pengen tahu nih. Gue main musik tuh dari SD. Hah? Dulu gue ngedrum. Main sama om gue. Bawain Beatles,
Led Zeppelin, Purple, Classic Rock. Classic rock. Itu berangkat dari situ gua. Akhirnya dari sampai SMA gua masih main drum. Terus gua kuliah segala macem, ketemu double pedal, gue stres karena kaki gue panjang sebelah, nggak bisa main double pedal, enggak ya. Stres, akhirnya nggak main drum, gue meninggalkan drum, memupuskan cita-cita lu menjadi drummer. Akhirnya gue beralih ke bass. Ke bass. Karena kenapa lu mesti ke bass? Kenapa nggak ke Gitar. Karena dulu itu Menurut lu ya? bokinnya drum adalah bass, rhythm section. Oke. Gue dulu pas main drum ngikutin bass, jadi biar kalau bass sama drum kompak, otomatis jaga beat sama groove-nya dapat, enggak. Makanya gue ke bass. Oke. Tapi kalau mau yang ngomongin di era-era lu SD, siapakah sih orang yang mengenalkan lu sama sound-sound musik entah klasik rock itu siapa, Mas? Om gua. Om lu tadi tuh yang gua. diceritain. Ada. Apa yang pernah lu dengerin? Kaset apa yang pernah lu dengerin yang membekas sampai sekarang di hidup lu tuh? Grand Funk Railroad, Wis. Deep Purple, Oke. Beatles, of Oke. course. Nah kalau misalkan Doors, gue masuk zaman Badung gua. Morrison deh ya. Morrison. Morrison. Itu Dipengaruhinya Mas berarti nih lu kalau di rumah tuh dipanggilnya apa? Giok emang? enggak dulu Agus Agus, iya. Purnomo Nama lu siapa sih nama lengkapnya? Agus Purnomo Patmono Putro aslinya. Oke. Panjang sangat jokau sekali ya. Purnomo. Agus P3. Panjang banget namanya. Lu dipanggil Gus nih, lu dengerin berat itu gitu enggak? Enggak. Emang gua dari dulu juga pertama kali punya instrumen itu drum karena gua dulu Drummer tadi tuh ya? Iya, drum. Bokap emang musisi apa gimana, Mas? Bokap dulu kelenengan. Apa? Kelenengan, gending Jawa. Oke. Iya. Nah, udah gitu lingkungan keroncong juga. Tapi bukan keroncong keos kan? Oke, lanjut Mas terus. Berarti basic lu dari kecil emang udah berjiwa seni, maksudnya dari keluarga ya? Circle keluarga emang musisi juga banyak, doyan musik. Ya mungkin dari darah dari kakek gua juga ya. Oke. Mungkin dulu di Solo tuh mbah gua tuh ada padepokan dia Sanggar kayak gitu ya? ngajarin gending Jawa gamelan. Mungkin dari situ darah musik gua sebenarnya. Yang nurun ke bokap akhirnya hinggap ke lu. Bisa jadi. Iya. Tapi bokap kalau gue boleh tahu masih ada nggak bokap? Udah almarhum. Dia tuh pekerjaannya emang di enggak. Dia udah swasta, pegawai swasta. Oke. Di masa SD lu mendengar musik-musik modern ataupun mulai senang berkesenian itu ya dengan musik-musik. Berarti bokap support aja Mas ya? Bebas dulu. Bebas. Bebas gue mau denger apa juga. Zaman dulu juga nyari referensi, nyari kaset juga saya setengah mati kan. Gue dapet dari om gua itu, ya kan. Om itu adiknya bokap berarti? Om gua itu adeknya, jadi nyokap punya adek. Kawin sama om gua. Nah, itu. Om siapa namanya? Om Agus. Om Agus, sama juga namanya. Agus juga. Silsilahnya ruwet banget. Masih ada tapi beliau masih. Berarti kita berterima kasih salam Om Agus. Ini Salam. cetakannya nih. Dia sekarang lagi hobi dari dulu sih, dari sebelum booming sepeda ontel. Daerah dulu kalau ngomongin Mas Giok ya. Sepeda ontel. Sepeda kan udah Indonesia banget ya Mas Iman dari zaman dulu kan. Bubaran pabrik kalau gua bokap nyokap kan hijrah ke Bali kan. Kalau setiap mau lebaran pasti gua cabut ke Jawa lagi kan ibaratnya. Bubaran kalau gua lagi perjalanan mudik itu kan mampir ke daerah-daerah pabrik itu kan biasanya bubarannya sepedaan semua Mas. Sama ini biasanya perawat. Sekolah perawat biasanya kan bubarannya pakai sepeda. Pakai sepeda daerah itu emang budaya Iya, bener. airat mebesekol emang dari dulu. Itu udah hedon, konek sepeda tuh hedon zaman dulu. Zaman dulu Mas. Iya. Mereknya Phoenix. Zaman warnanya biru. Ya, gua dulu juga BMX. Gara-gara nonton film BMX Bandit. Jadi lu gak heran ya? Kalau sekarang tiba-tiba tren sepeda meledak lagi lu gak heran nih berarti? Sekarang udah capek naik sepeda. Gua udah capek itu. Dulu susah naik sepeda, bosan. Capek, pingsan ntar gua naik sepeda. Nah, awal pertama lu mendirikan band tuh di Ntar lu, pop gimana? Son tiba-tiba lu mengenal Klasik rock. punk ataupun hardcore atau underground tuh siapa yang ngenalin lu Mas itu? Tongkrongan lah.
Ingat. Di mana tuh diceritain nih? Di zaman SMP, gue dulu SMP gue di Antonius. SMP Antonius. Cuman teman gue ini udah pada tua semua. Teman Lebih di atas Abang-abangan. teman gue, abang-abangan gue dulu paling kecil di tongkrongan. Teman gue tuh SMA kelas 2, kelas 3, ada yang kuliah hingga Badung lu. Mainnya nggak mau, Bangun lu emang dari bocah lu emang. mainnya nggak maunya nggak mau mas pantaran lu. habis yang nyambung itu doang ya enggak. Oke. Terus. Ya, gue mungkin diracunin oleh mereka enggak. Gue dari awal apa nih, musik apa nih? Ya itu udah apa mengenal lu tentang dunia musik-musik pemberontak, punk dan segala macamnya tuh ibaratnya. Pertama kali lu dikasih nih, ibaratnya kayak Lu sekis. dengerin kan awalnya kan classic rock tadi kan, Iya, yang orang yang dengan Van Halen segala macam tadi kan. Oh, iya. Beatles dan segala macam, Rolling Iya, Stone kan. Tiba-tiba lu dikasih Nih, nada-nada kasar yang tanpa teknik sama sekali. Nih lu denger sih. Explo. Boy, itu Terus, di tahun? wah, gue SMP itu tahun berapa ya? Lupa deh pokoknya. Gue SMA tuh pokoknya gue lulus SMA 94. Ya, 9. potong 3 tahun, Iya, 94, hitung aja deh. 80-an lah ya. Iya. Oh, pertama kali gue denger itu juga Necrodeath. Enggak, Necrodeath. Gue sebelum punk malah thrash dulu gue. Thrash Dulu. Thrash tuh waktu itu Metallica. Oh, enggak. Lebih Necrodeath, Napalm Death. anjing. Enggak. Yang lebih berisik lagi ya ibaratnya tanpa skill ibaratnya. Paling soft itu Sepultokur. Skizo, Bernia. Morbid, Fisher. Berarti di era-eranya kemarin gue sempat ngobrol sama si Irfan Sembiring ya, Om Irfan ya. Di Nah, era itu termasuk role model A zaman dulu. oke si Selamat siang Pak, bisa lihat surat-suratnya? Enggak. Behind the 8 Ball. Iya, Nonton, iya. halo Om. berarti lu udah dengerin zaman-zamannya apa namanya? Gue dulu nongkrongnya emang sama metalers gue dulu. Awal Iya. SMP nih. SMP sama metalers, temen gue gondrong semua. Dulu zaman dulu siapa sih Mas? Itunya penggawa-penggawa metal kalau belum ngomongin tuh. Oh banyak, gue termasuk grupisnya Rocks. Wow, Rocks. Dulu Rocks Rocks kan itu Metallica banget kan ya? Benar. iya, sebelum Metallica dia bawain glam rock malah. Ya. Oke. Glam rock bawain Poison, Warren, habis itu dia bawain Anthrax. Oke. Ya. Habis itu baru Metallica. Kayak Om Irfan sempat cerita kan waktu audisi Metallica itu saingannya dia Iya. rock sama bandnya Ari Sigit. Ari Sigit zaman Ari Sigit bawa lagu-lagu yang itu Rano Karno. Rano Karno. Buat si pembukanya Metallica berarti di era kalau lu SMP gue tarik di 90-an awal, kalau enggak di 80-an akhir tuh ya. 80-an akhir. 80-an akhir. Gue masih jadi grupis tuh. Wah, nonton. Wah, ngeslem berdarah-darah. Tapi abang-abang lu kan udah di atas lu semua, jauh umurnya aneh. Yang kuliah tuh lu enggak di korpein enggak sih di era itu Mas sebagai orang anak yang wes, tenang. Kenapa gimana? Model cuma satu. apa tuh Mas? Gondrong sama munisi. Itu udah itu gondrong di era SMP. Gondrong gua rebel. Gondrong ableh. Gondrong ableh. Kayak MacGyver. Iya. Kalau kuliah dilipat rambut belakang enggak dikelimisin dipakein apa? Kondean. Enggak Gitar gitu ya. Cuman tetap kalau pemeriksaan kena. Itu apa itu? Monyet. Oh berarti di SMP lu lebih dulu mengenal si Thrash itu dia ya. Akhirnya lewat SMP masuk SMA di 9 berapa tuh berarti ya? 91 ya. 91 lu mulai sound punk tuh mulai mempengaruhi hidup lu. Oh enggak, gua malah punk itu sebenarnya mempengaruhi gua pas di ya itu TMHC ada tongkrongan dulu. Apa itu Mas? Tanah City Hardcore. Oke. Di Kayu Putih itu di samping 21. SMA 21. SMA 21. Itu pertama kali SMA yang bikin pensi di Jakarta. Oke. Daerah itu bandnya apa aja Mas? Oh banyak, ada Bottoms Up, terus banyak deh, ada Benekin sama Dencas tuh bawain itu 68. Sorry Dencas. Dencas Mala, iya. Dencas Mala yang itu 68 ya. Itu zaman-zaman band-band festival. Itu dia bawain Kreator, enggak. Anjir. Terus ada band namanya Toilet, bukan Toilet Sound ya. Toilet tuh cewek semua bawain Kreator juga, enggak. Kayak The Bikinis gitu. The Bikini. Iya, kalau cewek-cewek kan bikinis kan ada kan Iya. ya. Tapi cewek semua toilet tadi itu Iya, ya kalau Toilet. dia. Di saat itu atmosfer
perskenaan punk ataupun itu Banyak. gimana sih Mas? Gimana Mas? Banyak gigs dulu. Tiap SMA kalau nggak bikin acara gigs culun. Pasti itu. Biasa dalam satu revolusi. Dimain. Losin. Stop. Ya dimain. Ada. Ya udah dimain. Biasa dalam satu revolusi. Oke, gimana sih tolong diceritakan tadi Mas. Lanjutnya tadi ke toilet tadi. Lu kampungan anjing bikin malu. Biasa dalam satu revolusi. Itu namanya kalau di sini jatah bumi. Jatah bumi. Kalau di Bali namanya ada yang minta Johnny Barong Mas. Johnny Barong yang minta Mas itunya. Penunggunya. John Barnya minta John Bar. Oke, lanjut. Nah, daerah itu gimana Mas? Tadi lu ceritain tuh, atmosfernya gimana? Atmosfernya ya itu. Dulu tuh ada tempat namanya Pit Pub. Gue sering dengar Pit Pit Pub. Coba lu ceritain Mas. Pit Pub itu pokoknya kalau nggak gondrong, nggak pakai kaos metal, culun lo, dibully abis Oke. lo. Udah gitu emang yang bener-bener ngerti musik ya nggak ya? Cuman zaman dulu itu gue nongkrong di situ, zamannya Wakap. Iya, karena dulu, Yang ngetrennya emang itu ya, circle itu ya. iya emang tongkrongan gue dulu drugs user, ya nggak ya? oke. Drugs user, ya nggak ya? Itu dulu. Iya. Di era itu kok gue gue sering dengar di era itu kan eranya orang-orang anak-anak muda pada frustasi katanya Mas, entah perang atau apa karena keadaan negeri ini yang porak-poranda, orde baru segala macam, jadi orang pengen menemukan surganya sendiri katanya. Jadi orang pengen gue fuck dengan keadaan ini, jadi gue pengen menemukan kedamaian gue sendiri. Jadi orang mulai memakai drugs. Kagak juga sih. Kagak juga. Emang lagi tren buat anak muda aja. Kalau gue tergantung role model gue. Role model gue James Douglas Morrison. Wah, anjing. Ini bikin Door Studio. Wah, iya. Giting segala macam. Kalau emang role model lu itu ya susah. Susah Mas, emang role model lu itu susah. Nah Mas Gio, kan ada banyak gue dari Mas Buluk juga gue kemarin dapat referensi. Era itu yang bisa tahu informasi tentang punk itu hanya anak-anak orang punya. Benar, karena mereka bawa semua dari luar negeri semua. Karena dulu kita kaset plat segala macam, kaset aja fotokopian dulu, fotokopi sebar-sebar denger. Itu kebetulan tuh anak-anak almarhum Ari Rocks tuh termasuk penyebar tuh, teman gue juga almarhum Reza Adiwijaya, Canda Kulak Division. Dulu ada tuh semua skena musik di Jakarta dapat kaset dari dia semua itu. Kalau emang anak orang punya nggak mungkin bisa mendapatkan informasi. Dulu susah, kalau sekarang mah tinggal ngeklik doang. Cing. Kan untuk mendapatkan majalah aja kan kita mesti ada akses ke kan masih pakai surat-suratan ya katanya. Iya, PO Box. Itu balasnya lama, ya kan? Kecuali emang ada akses buat keluar negeri, atau terus belanja di sana, terus pulang lagi. Nyokro, udah gitu juga. Dulu gua beli kaset di Indonesia juga banyak yang ketipunya. Maksudnya gimana? Yang ketipunya, kayak gua beli kaset, covernya keren, metal, serem ya. Pas dengerin tau culun, Lu jadi kayak kura-kura dan wah ini darah-darah nih covernya. Pas dengerin tau ini, culun. Jatuhnya kayak selorok gitu ya. Dapatnya malah selorok gitu ya. Ibaratnya kayak film warkop, beli gambar telanjang. Beli gambar binatang kawin aja. Itu di Senen. Iya. Kayak film warkop, beli gambar telanjang. Berarti kalau gue tebak Mas ya, di era itu lu mendapatkan circle yang tepat untuk mendapatkan informasi secara akurat di saat itu. Iya benar. Ya resikonya satu. Apa itu Mas? Ya terjebak dalam circle itu maksudnya. Circle itu lingkaran hitam dan nggak pernah sekolah, cabut mulu. Bokap lu nggak pusing gitu waktu itu? Pusing habis, enggak Yang lu cerita 4 kampus sampai lu jajalin semua itu. Gus. Brutal. Kehidupan gue brutal. Badan gue masih gini. Badan gue paling gendut itu 48 kilo. Nama lu berarti bukan Agus Gio. Gombloh dulu. Gombloh. Gaus gombloh mana Gaus gombloh. Namanya dulu kan Gaus Pak Gombloh Pakau. Gopak Gombloh Pakau. Nah, Mas, kalau gua mau ngomongin tentang masalah pernarkoboisan itu, emang separah itu apa seberbahaya itu Mas di daerah itu Mas? Era itu emang kebanyakan gitu semua. Putau. Iya, tiap 3 meter, 2 meter itu pasti pada wakap semua, banyak bandar-bandar. Emang hancur dah tuh, jangan deh, Iya. Pokoknya jangan nyobain yang namanya
Etep. Nah, Kalau sekarang Sabrai, jangan. Jangan, ya. Chemical sucks. Mendingan arah. Tradisional. yang legal-legal aja ya. Jamu. Ya, ya. Ah. Daripada nongkrong di Citos mending nongkrong di warung jamu. Tapi romantis, men. Ya, dan sehat pula. Tapi warung jamu sekarang udah kepengen dikeluarin. Yang menir udah nggak keluar lagi. Nggak mau dikeluarin sama abang-abang jamunya. Iya, dulu masih bisa gelasan. Kalau sekarang mesti beli botolan. Oke mas, kalau gue masuk ke zaman era SMA, SMA berarti kan udah menganut paham punk gitu kan. Tapi kalau gue lihat dari role model lu tuh mengarahnya lebih ke arah skinhead gitu mas. Skinhead masa sih? Enggak, maksudnya kalau memakai Bretel, style lu. Style kelas pekerja banget tuh. Oh. Gue salah nggak sih? Maksudnya kalau salah tolong dikoreksi. Gue sebenarnya Tom Tam Group. Gretel dari Tom Tam Group. Ya. Jojon. Ya, Kenapa karena Jojon? Lu sering ngedress lu Ngedress lu sampai- dengan mati. ya emang gue lebih comfort pakai karena gue gendut juga. Emang style working class itu emang mencirikan perjuangan. Iya. kan? Oke. Kelas pekerja tadi tuh ya. Pekerja, ya. Makanya itu kontol tuh. Apa itu? Omnibus Law kontol. Nanti ada partnya, ada partnya, gue tanya lagi nanti. Itu dapat kita ngebahas itu. Iya. Kita mau bahas itu. Ada part yang kita mau bahas itu nanti. Nah, Mas, di era itu kan berarti persken Ntar lu mau tahu dulu. Oke. Mas, di era itu Mas, perskenaan Jakarta tentang di era lo SMA itu, perskenaan musik di Jakarta tuh gimana Mas tadi itu? Oh itu zaman gua tuh zamannya ada YO, gua dulu masuk YO juga, Oke. Young Offender. Lo angkatannya siapa Mas kalau di zaman itu Mas? Barengan lo? Sebenarnya gua nongkrongnya memang lebih tua dari YO ya. Oke. Enggak ya. Cuman Mencari yang sefrekuensi akhirnya. gua YO kenal pertama kali juga sama Ondi sama kakaknya, Kak Ita. Itu juga drugs user dulu. Oke. Ya gara-gara drugs juga sih. Yang lu ceritain tadi kan. Karena emang era itu mah era itu kencangnya kan itu kan. Iya, zaman-zaman kenal Joy Division, enggak ya, segala macam. Terus Just Addiction, banyak lah apa musik-musik bius, enggak ya. Oke. Terus akhirnya kenapa tiba-tiba lu bergabung di musik apa namanya? Si apa namanya tadi? Titit. Bukan. Nanti sih. Silit. Ini apa namanya? Band yang lu bikin sama si Buluk itu. Si Mas Buluk. Super Glad. Bukan, Band belum. Bukan. Oh, Waiting Room. Waiting Room. Kan Nah, sebenarnya dulu ada cerita lucu Waiting Room, enggak? lu Waiting Room tuh, sorry, gua potong. Lu tuh di SMA atau udah masuk kuliah nih? Gua udah kelar gua. Lu udah kan di Itu gua gabung Waiting Room itu tahun 99. Gua baru udah penghujung 90-an. Iya, gua di Waiting Room itu baru new apa Formasi MK2. Generasi MK2, ya? iya. Generasi kedua. Sebelum Skakor, enggak ya? Oke. Pas zamannya Waiting Room masih Skakor, enggak ya? Gue masih di Jangki, hidup kegelapan, enggak ya? Wah, iya, iya. Enggak ya, kegelapan, enggak ya? Itu katanya Buluk sempat sebel sama lu ya? Di era itu. Oh iya, dulu kan ya biasa lah. Iya. Vandalisme rebel ya enggak? User, Berarti kalau gua tarik, lu tuh orang di ekonomi menengah ke atas masih bisa Daerah. mampu di era itu bisa Konsisten untuk ngetep. ngetep kan berarti orang yang mampu tapi ya. nyaman, merusak keluarga. Gue dulu juga dari ngelepto nyokap, ngelepto keluarga. Tapi gue gak pernah ngelepto keluar. Enggak. Di rumah yang lu abisin. Mobil gue jual, Cih. ya enggak. Tapi kalau gua tanya berarti kan bokap memang orang udah yang mapan Mas ya di era itu Mas ya. Bisa maksudnya lu dengan gaya hidupnya seperti itu kan berarti kan fasilitas dari rumah berarti kan lumayan. Ya kalau nggak gitu, gue belum hidup sampai sekarang. Iya. Nah, kan gue pernah koma juga sebulan kan gara-gara. Wajib gimana? Serius? Iya. Di era tahun berapa itu? Itu sebelum gue Sabtu tahun 97, 98, 97-an. Koma Mas. Koma. Berasa 15 menit, taunya sebulan. Hah? Serius? Serius. Itu apa yang lu rasain Mas kalau gua boleh tanya pengalaman lu? Kan biasanya kan spiritual biasanya kan ada orang yang rasain koma mengalami perjalanan. Mimpi gua. Mimpi lu Kayak gimana, mimpi Mas? aja gua bugil, Ah. lari di padang pasir. Padang pasir. Terus ada kilatan cahaya. Emang lu yang saya ingat lu ya. Gelap kan, gelap. Ah. Cina, set. Terus tiba-tiba ada almarhum leluhur gua kakek
ya, terus ada malam-malam terus tiba-tiba berubah dari padang pasir ke rumput hijau. Oke. Tiba-tiba di sebelah gua ada sosok kakek-kakek ya, Oke. jenggot panjang dari dulu sampai sekarang. Ya, ini bodo amat kan ya. Iya. Gua nggak percaya agama. Ya, Agnostik. agnostik ya, Oke. agama tuh peraturan. Oke. Tiba-tiba deh gua nanya, siapa ya Mbah? Aku ini Syekh Maulana Malik Ibrahim, kata dia. Oke. Ya, Terus. gua nggak ngerti. Terus kenapa ya gue sebenarnya? Atatina, kata dia gitu. Apa? Atatina, ya nggak ya. Terus gue jalan terus, tiba-tiba gue di ujung gelap semua, Blackout nih ya. blackout, gelap. Terus tiba-tiba ada sosok hitam, Oke. terus ada jembatan Jembatan hitam. Anjing, jembatan hitam bagi Orang bekas. Orang bekas aja. ada apa kayak lava-lava gitu, Oh, kayak oke. Magma gitu ya. Iya. Ada sosok hitam nepok gua, tak nunjuk ke pengen nyebrang sama nunjuk sebelah kanan itu ada satu titik cahaya, itu gelap semua, titik cahaya. Oke. Akhirnya gua cuma nengok ke titik cahaya, Oke. akhirnya gua tau-tau pas nengok itu sadar melek dan muka nyokap gua mata udah buta sebelah, ngomong susah, nggak bisa bangun ya kan. Tahu-taunya itu gua udah sebulan koma. Udah Iya, siuman, sadar. udah siuman. Iya. Anjir. Yang lu rasain baru banget tuh apa Mas? Mungkin karena Gue pengen ngomong susah ya nggak? gitu ya. Iya. Kayak orang stroke gitu ya mungkin ya. Ya, iya nggak tahu deh, pokoknya gitu deh. Semenjak itu lu baru Ini nih kayaknya penyebab apa lu kumat lagi atau emang lu memutuskan untuk stop titik untuk- balik lu di situ maksudnya. Titik balik gua itu di situ ya nggak? Akhirnya ya udah. Ini kayak ini hentikan namanya fuck ini- off chemical gitu ya. Chemical romance. Ya, sebelum itu sih gue juga berapa kali relapse. Cuman itu yang terparah itu. maksudnya Iya. emang kayaknya udah ini nih kayaknya gua nggak mau seperti ini lagi maksudnya. Iya. Gua nggak mau ketemu kakek berjenggot lagi. Mungkin kalau kedua kali gua ketemu yang berjenggot lagi, gua bakal dipanggil gitu ya ibaratnya. Tapi nggak apa-apa. Tujuan hidup adalah mati. Iya, Oh, emang iya. akhir sebuah kehidupan Endingnya. adalah kematian. Tinggal gitu ya. gimana mengisi kita Mengisi kemerdekaan itu. kematian. Ya, surga dan neraka itu ada pada waktu kita masih hidup. Oke. Ya nggak, Oke, kalau oke, menurut oke. gua. Enggak apa-apa, serah-serah. Bebas. Kemarin Mas Irfan juga mengungkapkan idealisme dia tentang sisi Keyakinan, spiritual, sisi keyakinan dia. Bebas. Setiap orang bebas. Ini dia nih yang bikin nih obat jujur. Iya. Arbal. Bebas. Terus Mas kalau mau akhirnya lu di situ menemukan apa namanya? Titik balik lu di situ. Ya titik balik lah, kejenuhan apa bukan titik balik sih. Nggak ya dia sinaf lah masalah drugs gue kembali ke orang normal aja, maboknya juga mabok minum aja. Nggak kalau itu bukannya mabok jadinya nyembuhin badan. Gimana kalau udah edik putau tuh heroin. Oke. Hati. Jangan bukan buat mabok lagi, jadi buat kalau nggak kena badan lo sakit semua. Lebih sakit daripada melahirkan kata orang ya. Gue belum pernah lihat. Tapi maboknya itu lebih enak daripada ngewe sama bidadari. Iya. Tapi kalau nggak dapat dia sakit banget, kalau dapat enak banget. Iya, gitu. benar. Tapi itu sebuah perangkap itu Mas ya, maksudnya. Perangkat offside. Ya ciptaan manusia ngapain? Iya. Nah, Yang banyak tadi sempat lu singgung juga, di era itu juga banyak orang-orang jenius, orang-orang yang super ya, Almarhum. yang maksudnya visioner tiba perkara gituan hilang. Ya karena mungkin mereka menemukan kenikmatan biasa kalau orang jenius itu banyak teman-teman yang jenius itu nerd semua. Enggak, di kamar ngewenya sama gitar, enggak. menemukan itu kesibukan sendiri gitu ya. Iya, mungkin dia di situ ini dia nih, gue bisa kerja, tapi lama-lama jebakan offset. Lo bisa kreatif di 2 minggu pertama, 3 minggu selanjutnya lo bakal diperbudak oleh dia. Jadi bullshit Mas ya kalau ada opini. Bullshit. Gue bisa kok kontrol nih Bullshit, pemakaian. bisa gue kontrol nih, bisa gue kontrol. Bullshit. Yang namanya chemical yang kontrol lo. Tuh, lu dengerin nih. Lu dengerin. Fuck off yang namanya chemical. Chemical sucks. Iya. Oke. Di awal doang lu seneng, buntutnya lu bakal buntung. Anjir. Mas, akhirnya lu ibaratnya meninggalkan itu semua.
di tahun berapa tuh benar-benar clean tuh? 99 itu gua ya itu diajak Buluk mulai latihan di sini anak-anak WR ya Ini udah ada nih studio nih. udah ada 99. 99 udah Makanya ada. nyokap gua tuh bikin studio biar gua berubah Oh, ya nggak? biar lo ada kesibukan. Iya. Nih, gua bisanya di musik. Oke. Bikinlah studio, ya nggak? Tapi kan bukan waktu itu Buluk juga punya studio juga Ada ya? B-Sound. Buluk enak-enak itu Enak, katanya. Kalau dia samek dia, sako memek. emang energi testosteronnya dia tuh lebih besar ya. Ini kalau ngomongin si Buluk, sorry di luar konteks ini. Itu emang itu palbis banget ya. dia. Oh, ini kalau masalah WC nomor satu. Beracun berarti omongannya ya. Beracun. Beracun. Tapi kalau di Super Glad lu tuh lebih ke arah apa mas? Nah, kalau Buluk kan nakalnya di cewek, lu nakalnya di apa mas? Maksudnya di Gue mah gak nakal, gue anak majlis taklim. remas. Bukan remaja masih, tapi orang suka meremas-remas. Ini pada bukan Al Nikmat. Tai. Nah, akhirnya lu bergabung di 99 itu masuk waiting room dulu apa Super Glad dulu tuh? Waiting room, gue Waiting room. diajak. Tiba-tiba mereka kan bikin materi lagu yang butuh perkusi. Oke. Nah, ya. Kayak Slipknot. Iya, gue dulu Kan- pemain perkusi. Oke. Ya, basically kan gue dulu pemain drum. Oke. Perkusi sebenarnya belum bisa gue pas. Akhirnya gue beli perkusi nggak? Gambling juga. Kayak The Groove itu ya. Tung tung tung. Tak kencing, tak kencing. Iya, tak kencing, tak Iya. kencing, tak kencing, tak kencing. Dia bawain Oke. Puya dulu. Ah. Pertama kali yang kulik Puya. Oke. Fundamental. Fundamental. Iya, itu dia. Akhirnya ya udah dari WR lama-lama nggak jelas karena banyak otaknya WR gitu tuh yang banyak yang pemikirannya. yang kedua, yang Ah, akhirnya ya udah bikin Superglad yang si Eka bikin Brandas, Oke. yang Buluk gue Dadi Barce Ada bawain Superglad itu iya. dengan nuansa musik yang baru ya. Iya, Tapi kalau gue ngomongin apa namanya? Roots musik lu tuh apa mas sebenarnya? gue tetap dari zaman dulu sampai sekarang. Apa itu mas? Claro, Apa itu? Klasik rock. klasik rock, Claro. Meskipun dandan lu seperti apa tapi tetap basic. solo Claro, solo di situ. Iya. Oke, Jim Morrison itu tadi itu ya. Dewa gua. Wih, Itu. Tuh. yang bisa keluar cuma pakai anduk doang begini. Ini sempat dalam gua koma ketemu dia juga. Perjalanan koma. Iya. Spirit itu dulu bukannya ketemu siapa malah ketemu Jim Morrison. Dia lagi rebahan di padang rumput tinggal rumput sambil ngejengkrik kali apa. Iya, Sambil ledon Iya, gitu. ada salah satu part gini set tinggal. Jimmy. Gue liat, oh ini bukan Jimmy Mustaham nih. Kebetulan pas lagi gua koma, sebelum koma kan gua lagu cucau gua dulu adalah The End. Push. Iya enggak. Mungkin itu enggak. Akhirnya makanya gua bikin Door Studio. Karena gua survive. Oke. Tapi kalau gue boleh cerita nih mas, lagu lu yang judulnya Satu itu yang inspirasi kita berdua nih waktu era kampus. Kita denger, gue lagi masruman waktu itu kan, masruman. Nah, terus bikin acara musik nih, keren nih. Putar tuh lagu Satu, kan playlist biasa di Winamp. Kalau di komputer dulu di Winamp. Old school. Lagu itu keluar kan. Di era tahun berapa itu Pak? 2009 ya? Pak? 2009 2008 kayak gitu. Lagu itu tahun berapa mas? Satu Lupa, itu. gua lupa. Nah pas lagu Satu itu kita bikin acara ini nih. Yang kita angkat ini nih, yang mesti kita angkat adalah HIV dan AIDS. Nah, itu Esmoni. Es money. Gitu, gue tambahin sebatu dulu mas. Oke. Yang kita angkat mesti ini nih, karena ini keresahan lingkungan circle kita nih. ya. Gue dengar lagu itu lagi masruman waktu itu, anjir. Kita bikin acara musik, itu kan seni rupa kan. Kita bikin musik eksibis dan juga pameran. Di 1 Desember itu kan hari HIV dan AIDS Iya, kan. benar. Nah, habis dengar lagu itu Gue cari kontributornya buat itunya, buat apa namanya, buat bisa testimoni segala macam, orang-orang bekas pakau segala macam yang mau ngasih konseling, yang mau ngasih testimoni. Nah. Terus gue nyari bahannya di sono. Nah, itu berarti kena emang itu di samping itu buat teman-teman mantan jangki sih, enggak ya, banyak teman-teman gua yang terkena HIV oleh jarum suntik, enggak ya. Jarum suntik. Yang sebenarnya tujuannya cuma pengen fly, tapi tiba-tiba terjebak namanya HIV kan, anjing nggak nyangka kan shit happen banget mas. Si Steven, jangan salah, itu jarum paling tinggi itu jarum suntik dan
kedua tato dulu masih jorok. Oke, di era Tato itu ya. jorok. Iya. tukar-tukar jarum nggak diganti ya Nggak dulu. diganti, Jarum tato. masih pakai benang gitu lah. Iya, tato yang natoin residivis. Kalau sekarang mah udah enak. Masih ini banyak kayak Kalau jarum. dulu masih pakai dinamo. Iya, iya. Kalau ngomongin tato nih, tato pertama lu yang mana Mas? Gue pengen tahu. Tato pertama gua mana ya? Tato pertama gua. Oh, di belakang ada. Di belakang ada. Itu bergambar apa tuh Mas? Josh Rudy. Just Rudy. Anjing Just Rudy kan artis zaman dulu Mas. Kalau dulu gua bikinnya Matu Kurus masih jadi Jim Morrison. Ini jadi Jim Morrison Josh Rudy. Mas. tapi emang segitu gue liat gue buka dari sini juga ada Jim Morrison kan sosoknya kan. Oh, bukan. Ini siapa nih? Iwan Fals Ini itu. waktu kurus Jimi Hendrix. Jimi Oke. Hendrix. Tapi udah gendut jadi Benyamin sama Sultan Hasanuddin. Tapi gua ngucapin thanks banget udah menginspirasi kita waktu itu. Nah, lu Thank you sama-sama. Lagu lu itu sangat menginspirasi kita waktu bikin kita generasi apa kalau gue waktu itu generasi beler tapi ya Ya, Mimi dulu lah kita. Iya. Mimi. Yo. Cheer, kembang kecil. Kalau kata teman gua, kalau cheers itu harus memandang mata. Mata, Mas. Iya. Gua mati Soalnya kalau nggak mau ada mati di air. Dek, karena itu kan cheers itu kan istilah di daerah barat. Iya. Kalau kita nggak memandang mata, takutnya lu memasukkan sesuatu ke dalam minuman gua. Wah, kalau enak sih nggak apa-apa ya. Dari dulu racun lu dulu. Makanya kalau cheers harus memandang mata. Ya. Oh, berarti zaman itu ya, itu kepake zaman Mongol tuh. Iya. Mongol. Gengis Gengis kan Khan. sama gengis banget. Nah, Mas, dalam proses berkarya si Superglad itu lu tuh kontribusi lu untuk membuat lirik atau si aransemen tuh Mas? Gua aransemen. Aransemen. Kalau lirik gua serahin ke Buluk semua karena dia vokalis. Oke. Dia bisa yang menjiwai pasti. Cuma kalau gue bikin lirik, Oke. tapi gue yang ngerasain, dia nggak ngerasain dia nyanyinya. Oh, Iya. emang lu bagi part-partnya ya. Aransemen gue deh nanti masalah lirik Gua aransemen gue deh si Buluk anak-anak. liriknya ya. Ini ntar kita Masalah melodi ke Gitaris, gitaris. segala macam. Oke, kalau ngomongin Superglad sendiri, gue tuh ingat banget lagu aku lupa. Aku kira aku gila. Aku kira aku gila itu di daerah itu zaman gue masih kuliah awal-awal. Aku kira aku gila saat mendengar kau bersamanya itu bintang klipnya itu bening-bening almarhum ya itu ya. Oh, aku kira aku gila, nggak ada itu. Aku salah klik lu salah klip. Salah klip aku kali ya? kira aku gila tuh yang naik sepeda ya nggak? Iya. Oh sorry yang gue yang Nova sih bukan Nova itu kan Nova Soraya. Oh, itu kisah lama. Kisah lama. Ketika. Nah. Tapi lu tuh banyak di era Superglad lu banyak berkolaborasi dengan itu ya Mas ya, dengan apa namanya? Dengan banyak seniman juga kan waktu lagunya sama si Mike. Superglad sama si Melani Subono itu juga banyak. Tapi itu yang baru-baru kan itu Iya, sama Ras Muhammad juga. Itu friendship lah, itu pertemanan sebenarnya. Itu Oke. semua teman semua mereka. Iya nggak? Thank you teman-teman. Iya nggak? Oke. Saling support lah kita kok. Iya. Nah Mas, kalau ngomongin gue tarik ke belakang lagi, sorry lompat-lompat ya nggak apa-apa Ya ya? apa ya? Skut. Ya. Skut. Ya. Di era Wes ke belakang. disebutan nih. Kita Nonton kesemutan. kameranya di sana. Kalau gue tarik ke belakang lagi, di era-era lu kan sempat masuk di yang namanya movement Young Offender tuh movement apa sih gitu waktu itu? Kalau yang Venom buat nong doang kalau gue. Oh, iya. Kalau gue Seingat lu, gitu. seingat gue mabok doang dia udah yel. Tidak mendapatkan apa-apa. Udah skip gue itu kayak masuk Itu era-era skip gue, era-era kegelapan nih, nggak? maksudnya- Era-era jangki udah skip. Era abis-abisan itu ya. Yoi. Banda abis-abisan. Yoi. berarti emang skip gitu masih memang Skip. Berarti maksudnya tonggak berkarir lu di dunia musik ya setelah lu koma itu ya. Iya benar, iya. benar-benar terlahir kembali. Terlahir kan? kembali. Yoi, reborn. Iya, iya. Reborn. Di samping itu udah hura. Mabok, main musik mabok. Tapi lu salah satu sosok yang beruntung Mas ya. Tadi lu cerita ibaratnya banyak rekan-rekan lu yang pada lewat. Lu banyak salah satu orang yang beruntung ibaratnya Mas ya. Iya. Seperti diberi kesempatan kedua ibaratnya. Iya benar. Iya, nggak tahu juga deh kenapa gitu ya. Iya. Mungkin lu masih lu belum menghasilkan apa-apa di dunia. Lu balik dulu ke dunia.
lu bikin sebuah movement, lu bikin apapun sebuah itu buat untuk mengedukasi orang entah apapun itu ya. Lu bikin agama baru. Wah! Lu balik ke dunia lu apela. Pak Tem-tem. Si gara-gara bedi beb. Nah, Mas, Afro Man. Afro Man. Afro Gitu, Man. Man. Ya. Nah, di akhirnya lu masuk Superglad itu baru lu mulai karir bermusik lu Bener-bener fokus. Benar-benar ditanganin dengan teman-teman manajemen yang profesional Oke. segala macam. Pokoknya di sebelum Superglad waiting room ya. Waiting room juga ditanganin manajemen yang profesional juga enggak ya. Di samping gue juga enggak ya. Udah bosen lah enggak ya. Bosen dengan chemical enggak ya. Akhirnya gue larinya ke Mimi udah aja. Tapi daerah itu kan banyak Mas ya orang yang kalau nggak tewasnya gara-gara drugs, banyak kan orang suicide. Mas. Suicide. Ya. Bener nggak? Mas? Memilih jalur suicide. Itu suicide gara-gara drugs pasti. Enggak. Drugs tutup enggak. Drugs tutup mentalnya kena enggak. Depresi. Oke. Kalau zaman sekarang orang bilang mental illness. Itu ya. Dan zaman LSD juga sih zaman dulu. LSD kalau alaminya mushroom. Tapi makanya kalau kena mushroom apa LSD itu masih ada yang jagain satu yang clear. Iya. Nggak harus clear sih, yang bisa nyetir. Iya misalnya ya. bisa nyetir. Harus clear. Tempahin jagain. Tapi kalau sepengalaman gua, yang clear tuh jadi bete. Anjing, lu ngurusin. Lu enak sendiri. Gua ikut ya. Kalau gua mau doain lu, anjing lu enak sendiri, gua ikut. Tai lu, frekuensi kita nggak sama gitu. Enak Sama frekuensi ya. samakan frekuensi. Ya kita sekarang udah sama kan frekuensi. Iya. Ya. Mimi dulu cheer lagi. Tetap pandang mata. Ada mata. Lu jangan sampai lu menaruh sesuatu ntar. Ditaruh juga nggak apa-apa. Nah Mas Giok, di Superglad itu juga balik ke Superglad lagi ya. Di era Superglad itu berarti kan era karir musik lu memang benar-benar ditata secara profesional, job juga udah lumayan. Ibaratnya salah satu punk rock dengan hasil dengan income yang lumayan di era Superglad. Kalau itu. gue sih nggak nyebut punk rock. Apa itu Mas? Apa itu? Tapang Kalau jorok. istilah- Gua rock aja. Rock Oke, aja. rock. Rock kan banyak. Bisa rock mini. Bisa heavy rock, Oke. bisa punk rock, Oke. banyak. Rock aja ya lu Rock, sebutnya aja. rock. Karena basically gua Claro, klasik rock juga. Oke. Bisa lari kemana-mana. boleh. Enggak. Cuman attitude punk rock. Di saat itu untuk pengelolaan pengelolaan income atau segala macam ada yang ngurus. Ada manajemen. Manajemen. Karena mereka yang biar yang ngatur ya. Oke, gue ngurus. Gue yang tahu enggak ya urusan gue tuh Main. cuman ngejam, jajet udah kelar dapat duit. sama si proses berkesenian tadi tuh ya untuk menciptakan sebuah Iya, karya itu ya. Kalau karya sih bukan nggak diwajibkan juga sih, bukan diwajibkan. Kesadaran emang hobi ngejam, enggak. Hobi ngejam jadi bukan mesti bikin lagu gini enggak, mengalir. Ngejam kebetulan punya studio jadi enak. jadi enak. Bisa senaknya bisa ngerekam. Tidak usah bayar. berarti lu punya privilege di saat itu masih anak-anak Superglad kalau mau latihan studio udah ada entah di tempat lu atau di tempatnya Buluk ibaratnya saat itu. Buluk udah nggak ada. udah bubar. Iya, Ya udah, di Bison udah nggak ada. Di tempat gue nggak apa-apa, bayarnya nyicil juga nggak masalah. Bayarnya pakai amal. Gretong, nggak apa-apa. Gua orang nyicil. gue lagi. Yang jalan. Gue lagi. Nah, kan kemarin si Mas Bulu kan sempat ngilang tuh di Oh, beberapa tahun lu. Nah, lu sempat bete nggak sih? Anjir. Bete lah. Nggak akhirnya gue nyari siapa yang bisa gantiin buat manggung. Sedangkan banyak job enggak ya. Waktu tawaran banyak kan. Gimana ceritanya? Almarhum Dendi ada tuh. Almarhum Dendi, terus ada si Satrio enggak ya. Oke. Si Black Teeth segala Oke, macam. Tapi tetap frontman itu nggak bisa digantiin. Nggak bisa karakter vokal itu susah. Feel-nya nggak dapet ya? Nggak dapet attitude sama karakter lah. Oke. Yang paling penting tuh karakter, enggak. Biarpun suara bisa disama-samain tapi attitude Iya, karakter, bener, karakter enggak. ya.
nggak bisa, enggak. Tapi buat mancing. Bulki. Sedangkan kalau nggak diterima jobnya, anak-anak produksi kru Oh, kasihan nggak makan. butuh ini. Soalnya di circle lu ada bukan cuma lu doang yang berkepentingan, ada Iya, orang-orang ada di juga. belakang. di belakang itu belakang yang layar, berjasa kan? di sebenarnya tuh kru produksi itu dia. Akhirnya Tapi sekarang gara-gara covid kena semua gitu. Rata nih ya. Rata. Oke, jadi budak konten semua. Iya. sama kita juga jadi buta konten ini. Konten kontol. Karena kita melakukan ini ibaratnya anjir daripada gue cuma diam stuck. Iyalah, ngapain? Iya. Lo bisa mati sendiri lo, Iya, diam. gua udah Lo pada- bikin sesuatu. Tahu nggak, Mas, gue tuh melakukan hal ini tuh buat konten itu karena gue tuh dari dulu tuh gue pengen mewawancarai orang, gue pengen berkenalan sama lu ibaratnya. Gimana cara kalau gue tiba-tiba datang, Mas Giok, gue pengen kenal sama lu dong. Oh ya, kenal sama gue pengen ngobrol dong. Oh ya udah ngobrol hilang aja. Tapi kalau dengan gue Nggak didokumentasikan. Ah, nggak. Kalau ini ada jejak Ya, benar. jejak digital. gue ada Benar. nyiprat gue ngentot. Ada jadi gue ada alasan nih, Mas Giok, gue pengen dokumentasiin lu. Ada alasan gue untuk mengabadikan momen-momen indah kita ini yang gak seberapa ini. Itu. Makanya sering main ke sini. Amin, Ini sebenarnya nanti. bukan studio, ini taman bermain. Iya. Lebih tempat sharing. Sama seri. Baik kalau udah kena obat curhat obat jujur. Ojur. Cir lagi. Cara gue bang baci. Pandangan mata. Tetap harus pandangan mata. Jangan sampai latihan biji nangka dalam air. Nanti dompet lu hilang kalau nggak pandangan mata nanti biji nangka dalam air. Kang copet. Nah, akhirnya tadi super great si kehilangan sempat fase vakum. 3 tahun apa 2 tahun sih? 3 tahun. 3 tahun. Ya? Iya. Berarti selama itu anjing, gua harus menunggu nih. Mau enggak? Iya, mau nggak mau gimana kita menunggu tapi Sambil bisa jalan. Ya, sambil jalan. Tetap aja nggak ada yang cocok. Tapi kenapa lu enggak? Ya udah deh. Gua aja ngisi vokal. Nah, gitu, Mas. Gue kalau ngisi vokal jadinya jadi ceramah. Suara gue cempreng, nggak bisa. Yang lain kayak si maksudnya Dadi sebelum Dadi keluar gitu. Nggak bisa, enggak. Itu frontman tuh frontal apa? Penting Banget. Frontman. Itu kalau lu bayangin Vital ya. udah. vital. Apa ya? Kantata Takwa. Iya. Ah. Vokalis apa ya? Siapa? Iwan Pal. Enggak. Coba diganti Ariel. Gimana? Beda karakter. Beda Iya, bener. Iya. Ya keren sama-sama keren nih ibaratnya. Iya, Cuma keren. karakternya enggak dapat. Iya, nggak dapet. Iya. Akhirnya ada si Mas Buluk muncul muncul lagi. Akhirnya setelah masalahnya kelar, Oh. akhirnya dia ting nongol lagi. Lo pernah nggak di saat itu berpikir untuk kayaknya gue mesti Bikin proyekan baru. bikin project baru atau bikin set project yang lain gitu? Banyak sih, gua itu bikin set project tapi tidak udah direkam tapi nggak direalisasikan. Iya. Ada tapi beberapa. Banyak ada tuh di Wih. komputer. Apa tuh, Mas? Tapi tetap sama sebenarnya apa dengan idealis yang klasik rock tadi atau gimana? Oh banyak, macam-macam. Oh, sempat banyak tuh. banyak macam-macam. Iya. Oke. Nah. Cobalah dikeluarkan. Nah, udah tuh khusus buat mabalers doang sih. Ada breakbeats, Oke. Oh, Blackbeast masih ketemu lo. breakbeats. Jembatan hitam. Blackbeast jembatan hitam, jembatan tiem itu. Tapi kebanyakan kalau sound-sound yang mempengaruhi ya tempat klasik rock tadi. Klasik tuh ya? rock itu tadi ya? Nggak bisa lu tinggalkan. Kan bisa berkembang itu klasik. Iya. Banyak. Everything But a Girl kalau yang baru-baru, terus Live in Mono gue denger juga, Bjork. Bjork, boy, suka-suka. suka-suka. Pokoknya yang laus lagu bius lagu. Ah. Gue demen yang laus. Tiba-tiba lampu lu matikan, lu denger Bjork, besok lu suicide. Kalau lagi bilang kendat. Gantung diri. Suicide glam, pakai pakaian terbaik. Baik. Pakai boot Martin terbaik lah. Mati gitu ya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai. Jangan. Jangan. Itu keputusan terburuk. Buruk gitu berarti yang sempat Lo kalau mati lo nggak bisa ngerasain surga dan neraka. Ya. Iya nggak? enggak tahu maksudnya Dari perspektif lu ya. Perspektif. Iya, Gimana surga dan neraka itu waktu kita hidup. Oke. Iya. Kalau kita udah tewas kita jadi energi, jadi zat. Nggak bisa ngerasain. Lu lebih ke arah saintis lu ya ibaratnya. Agak, karena gue pernah merasakannya. Maksudnya dalam arti Ya begitu, yang mati suri
Oh iya tadi koma itu tadi. Bukan. Iya, ya koma mati suri nggak tahu ya. Tiba-tiba setelah gue mati suri itu sense gue tuh bertambah kuat. Enggak. Dalam arti sorry. Dalam arti. Heeh. Enggak ya. Contohnya. Example. Ah. Calon arang. Oh, iya. Anjir. Calon arang. Bareng leak, Mas. Ya, leak. Nah, Nah, ilmu pengleakan. leak. Oke. Kalau di Bali itu leluhur, ya kan? Iya, leluhur. Ingat. Nah itu di belakang lo tuh leluhur tuh. Kalau kita bumi belum hancur, Oke. kiamat tuh masih lama. Bumi hancur. Bumi Oke. hancur tuh berabad-abad tahun akan. Itu leluhur kita masih hidup di bumi karena energinya masih Ada. ada. Iya, makanya harus respect pada leluhur. Oh. Oke. Bisa dikatakan kayak kalau ajaran dulu kejawen ya? Oh, kalau leluhur gua kejawen. Enggak Iya. bisa dikatakan kalau kayak Paham yang lu paham yang kayak kita percaya terhadap leluhur kayak kejawen gitu. Lu percaya leluhur berarti kan kayak model-model kejawen gitu. Oh iya, Bisa dikatakan jadi, seperti mungkin bisa jadi. kalau bisa di dikatakan. untuk di Jokaunya kejawen. Iya, Ah. Kalau di Bali kan Hindunya kan bukan Hindu India kan yang dianut. India, Itu tapi malah Hindu leluhur. itu agama tertua. Hindu ya itu benar-benar. kepercayaan. Iya. Makanya baliklah ke Bali. Insya Allah. Sementaranya masih rezekinya masih di sini, Mas. Belum berani. Tempo-tempo lah. Iya, insya Allah. Kelar pandemi ini kita biasanya kita rajin pulang. Tapi gara-gara pandemi ini apa daya Mas? Semangat masih membara. Tapi kantong mulai meredup. tetap aja masalah waktu. Ngepeng. Masalah waktu. Tapi ya oke, Mas. Tapi semenjak itu lu merasakan lu nggak punya kayak merasakan six sense yang lebih nggak Mas? Mesti di abis fase koma lu itu. Ya iya, gue kadang kalau lagi nongkrong di mana tiba-tiba Set. enggak sebenarnya itu energi, Ah. energi enggak tiba-tiba kuping gua nging, Oke. tiba-tiba sebenarnya itu kalau kayak kuntilanak, genderuwo, apapun namanya lah itu itu ya. perspektif apa sebenarnya energi Visualnya energi kan- visualnya dari pikiran kita. Dari- Sebenarnya sih bentuknya kayak gitu, bentuknya energi. Tapi tuh iya. bisa ngebedain nggak energi negatif dan energi positif? Bisa. Nggak tahu deh, ya gua kan awam ya. dari itu lo aja. Dari kacamata lu Dari aja. kacamata lu aja. Energi negatif, energi positif lu bisa ngebedain nggak sih? Bisa Oke. enggak bisa kalau itu positif dan negatif. Kalau negatif itu pasti pusing bawaannya. Gue pengen pengen muntah. Wah. Banyakan itu. Minum lagi. Enggak. Jangan boti kali lu Mas. Ada enggak? Berarti kalau energi negatif lu nganalogiin pusing. Makanya gue bakalan sakit enggak. Nggak enak lah ya, nggak nyaman lah ya. Enggak nyaman, enggak nyaman. Kalau positif itu gue semangat segala macam, enggak ya. Untung dia semangat hari ini. Semangat terus. Kita Berkat ini Arbal. Thanks buat Ardam si Arak damai ya. seperti kita membawa energi positif hari ini. Lu main energi mabal memang. Orang tua lu jejelin arak gitu. Harusnya Mas Giok ini hari ini udah bisa Udah pakai minyak kayu putih. Nah Mas, kalau pandangan lu industri musik saat ini dengan saat dulu tuh di gimana? era lu tuh gimana? Maksudnya Mas? perbedaannya. Perbedaan. Oh beda. Sekarang lebih gampang, lebih gampang. Sebenarnya sih kalau gua hidup orang dulu hidup zaman sekarang lebih gampang cari duit sekarang. Oke. Enggak ya. Digital, Oke. Oke. teknologi, Oke. enggak ya. Kalau zaman dulu buset distribusi aja Oke, terbatas enggak ya. ah. Kalau sekarang klik seluruh dunia bisa tahu semua. Oh iya. Enggak ya. Informasi juga gampang gitu ya. Informasi iya. Tapi kalau untuk secara tes, Tesnya sekarang amburadul. Dalam arti, sorry, dalam arti. tolong Dalam tolong arti. dijabarin. Lu kan lebih pengalaman nih dibilangin ini. Enggak juga, enggak pengalaman. Duluan, lu jadi lebih duluan. Bukannya amburadul ya, maksudnya kagak konsisten. oke. Sorry, Eh. ya, gimana? Kagak konsisten karena terlalu banyak Informasi. genre informasi era globalisasi Oke. yang masuk ke kita. Oke. Mm. Sedangkan yang kita mau, yang ciri khas kita sendiri, Ah. Oke. kita nggak tahu.
Oke. Karena terbius dengan yang lain itu. Apa itu bukan kayak tuntutan pasar kali Mas ya? Nah, itu dia. Nah, makanya sekarang gimana Superglad mengikuti Superglad jualan kacang. Oke. Oke, analoginya ya Ya, ibaratnya. analogi. Analoginya. Pasar demenan coklat. Gimana Superglad bisa masuk ke pasar coklat? Oke. Makanya Superglad bikin coklat isinya kacang. Oh. Silver Queen. Tetap namanya idealis itu mesti tetap dulu sisipin. Ya idealis sisipin, harus sisipin, ya enggak? Oke. Karena kalau kita main nggak idealis, main menipu diri. Tapi lu waktu di Supergrade tempat gitu Mas dapat masukan atau mungkin dari produser atau apa? Lu kayak karya dan proses berkarya lu diatur, udah lu gini aja gini aja. Gua pecat tuh produsernya. Sempat ada gitu Mas kayak gitu kali itu. Ada tuntutan dari mungkin produser ataupun apa ini lu mesti kayak begini. Kayak diatur gitu. Diatur nggak? Diatur nggak? Karya bebas. Mungkin diaturnya lebih ke masalah teknis ya nggak? Oke. Wah kepanjangan nih. Nggak? Wah, ini mendingan langsung cut ke ref, nggak? Tapi nggak berubah. Lebih karakter teknis ya. Teknis. Gua ada oke, lanjutin. Ya udah. Gua ada 2 pertanyaan buat lu nih. Pertanyaan pertama. Kan ada jargon mengatakan original is dead. Karena jargon itu muncul karena sesuatu yang original itu udah tidak ada. Kamu ngomong itu karyamu, tapi kan kamu itu Iya sih. mengulang dari hal Dari yang dulu terus kamu bikin lagi, remix lagi apa kamu bungkus ulang kamu gitu? bungkus Iya. ulang, tapi kamu bilang itu tetap aja itu hal karya orang lain. Iya Gitu. benar itu. Itu makanya referensi. Oke. Jargon referensi enggak ya? Oke. Gue dengerin Morrison nih ibaratnya. Morrison, Bullock dengerin Bad Religion, Oke. apa dengerin Mötley Crüe. Oke. Enggak ya? Pas ngejam udah Jadilah itu gitu. jadilah itu, enggak ya? Gue style John Paul Jones, Oke. enggak ya? Barca main style Mötley Crüe, Oke. enggak ya? Jadi lu jawaban lu original tuh masih ada atau emang original tuh sudah tidak ada? Kalau gua Dari kacamata lu nih, dari Dari kacamata original. lu. Kalau musik itu dari zaman dulu nggak ada yang original. Enggak. Emang terpengaruh dari sebelum. Terpengaruh, influence. Kita demennya apa, itu yang mempengaruhi kita. Oke. Enggak ya? Oke. Enggak berarti Lo enggak. nggak bisa, lo. Gue nyiptain lagu ini nih, gue nyiptain blues. Nggak mungkin. Duluan blues, enggak. Jangan macem. Di era perbudakan kulit hitam zaman dulu tuh ya. Itu roots pertama kali. Iya, Berarti yang namanya original tuh enggak ada, yang ada namanya pengembangan tadi. pengembangan, iya. Jadi referensi yang dicampur bersama tim, enggak ya? Oke. Bersama keluarga band, enggak ya? Karena Menjadi sesuatu yang fresh. yang baru. Yang baru. Enggak ya? Karena yang original cuma milik Yamaha Esa. Iya. Ah. Esa adalah Esa Unggul. Esa unggul. Universitas Esa unggul. Itu. Gua sampai lupa pertanyaan kedua gua. Mari kita mimi. Gua sampai lupa pertanyaan Aduh. kedua. Nah, kalau sampai lupa gue pengen tanya nih. Betul. Oke. Apa namanya? Cita-cita lu masih kayak apa namanya? Impian lu tergila lu yang tergokil lu dalam waktu dekat ini apa maksudnya? Impian tergila. Iya, angan-angan lu yang pingin lu wujudin ataupun yang bakal masih dalam benak lu tapi yang bakal lu godok gitu. Oh, banyak itu. Yang ini apa mimpi terdekat lu aja? Terdekat lu aja nih. Mimpi terdekat. Ngamen lagi deh, nggak usah muluk-muluk. Iya. Manggung. Oke. Enggak ya? Kangen lu Mas ya? Ya kangen, gua kangen tempur. Di teman-teman, di hero semua, gua kangen tempur. Enggak ya? Lu kalau mau di virtual nggak dapat ya feel-nya? Virtual nggak dapet, energinya kurang. Enggak ya? Kayak kemarin gua mau Superglad mau pertama kali manggung di Synchronize kemarin kan. Oh yang balik Yang tahun 2019 kemarin. Iya. Gue pengen nonton anjing kelewat gua anjing. Kalian main kalau nggak salah sebelum maghrib ya kemarin ya? Iya benar. Gue datang macet segala macam anjing jam 7 gue nyampe sono anjing udah bubar. Angke. Lu berharap tidak ada yang namanya new normal, yang lu harapkan true normal ibaratnya. Iya benar. Sebenarnya itu COVID tuh obatnya cuma satu, daya imun kita.
Nah, Daya imun kita itu terbentuk dengan pemikiran kita. nah, Pit, lo Obat segala batu pemikiran kita. Iya. Enggak. lo ngomongin ya, ada 3 orang, mas sekarang ada 3 ya. Nah, ini pengen gue tanya. Betul. Orang sekarang kan terbagi menjadi 3 golongan nih. Apaan tuh? 1, percaya bahwa COVID itu berbahaya. Hmm. 2, percaya COVID itu ada tapi tidak seberbahaya itu. Hmm. 3, COVID itu orang itu tidak percaya COVID sama sekali. COVID itu tidak ada. Karena lu itu dalam golongan yang mana atau lu punya golongan sendiri? Kalau gua tuh COVID tuh termasuk berbahaya kalau kita tidak bisa mengatasinya di pikiran kita. Berarti lu percaya itu ada? Ada. Barang ini ada nih berarti? Ada. Itu Produk kayak, ini ada itu? kayak MERS apa flu burung, flu Iya, Hong Kong oke. zaman dulu. SARS itu ya? SARS ya Ah. nggak? Flu Spanyol yang era-era kolonial dulu kan flu Iya. Spanyol. Cacar, itu black plague. Iya. Enggak. Itu yang bisa handle apa? Daya imun kita. Iya kan? Oke. Daya imun kita. Itu bukan apa namanya? Vaksin. Vaksin itu sebenarnya buat booster imun. Mm-mm. Tapi kalau kita bisa ngebooster imun kita, Oke. mendingan itu. Jadi lebih ke kita menjaga Mindset. Mindset. dan juga menjaga kesehatan diri sendiri itu sendiri. Iya, Dengan benar. lu minum vitamin atau segala macam suplemen, tapi jangan dalam dan juga lu menjaga yang namanya si kewarasan psikologi tadi itu ya. Ya psikologi. Siapa tahu lo tahunnya udah kena COVID. Nah, Enggak. OTG jauhnya. Tapi pikiran lo enggak. enggak. Ya mungkin ya ada ya walau ya gue nggak tahu juga, gue nggak berani ngomong sih, maksudnya. Yang penting saya sehat aja. Iya. Enggak. Nah karena Sekarang flu dikit Parno. Ya. Gatal dikit Parno. Lu- Zaman dulu juga sebelum ada Covid flu dikit juga itu juga Oh. minum aja Panadol, minum. Nah, kalau zaman dulu perlu dikit paling bocah sawan. Tapi lu percaya nggak sih dari isu COVID ini sampai membuat kita itu sama orang-orang tuh separno itu sama orang-orang ibaratnya ada Gua enggak. maksudnya ada di awal-awal ada orang batu, "Wih, anjing lu Bisa batu jadi anjing, becanda, anjing dikit lo." Gua enggak. Enggak bisa lu sempatnya sih ngeliat fenomena itu di sekitar kita kayak gitu. Ya orang kan beda-beda. Iya. Enggak. Ya terserah mereka. Kalau gua agak ya kalau misalkan kayak ya gue minum masih bareng segala macam. Oke. Bodo amat. Ya enggak ya. Gila, kalau misalkan ada waktunya kena penyakit walaupun itu Covid cantengan. Oke. Enggak. Jempolnya. Udah waktunya. Enggak. Yang Mata penting ikan. mindset. Itu obat dari segala penyakit itu adalah pikiran. Oke. Iya nggak? Semakin stres, semakin drop. Tapi tetap lu menjalankan pola hidup sehat tadi ya. Masih, ibaratnya. gue abis balik dari sini nih, mandi gitu. gue kan ada anak keluarga, gue buka baju, Mandi segala macam ya. Iya, segala macam. Tetap dengan protokol yang ada tetap lu jalani, tapi Iya. dengan lu apa Betul. namanya? Dengan mindset yang gue mesti Gue ngelakuin ini ya buat untuk keluarga gue biar Iya, benar. kita nggak bisa egois sih Iya, benar. Tapi kalau untuk diri sendiri ya gue punya pemikiran sendiri. Iya, benar. Nah, kalau ngomongin situasi terkini, Apa itu? Gue nggak pernah nonton berita terkini. Enggak, dari lu aja nih berarti. dari situasi dari kemarin yang namanya COVID, terus sekarang tambah lagi. ditambah lagi ditampol lagi beberapa hari ini dengan peraturan baru ini, gimana menurut kacamata lu ini? Peraturannya Kalau menurut gue, nah. bukalah kacamatamu. Anjir. Jangan Mirda. Iya. Udahlah. Itu dari zaman dulu tuh udah ada itu, enggak ya? Dalam arti maksudnya yang udah ada tuh apanya nih? Perbudakannya apa-apanya Bukan nih? perbudakan, itu tatanan dunia baru, ini order. Oh, Order sistem. percaya Mas yang gitu-gitu Mas? Bukan percaya, karena itu ada di buku dan di banyak Beberapa literatur dan bangunan-bangunan. Oke. Di kota juga ada, enggak ya? Kota mana nih? Ngapa? Kota-kota pijet lagi nih. Piccolo, pijet kocok lolo. Ya, itu. Virus itu nggak mungkin alam yang bikin. Virus Oke. tuh orang yang bikin. Oke. Enggak, kalau menurut gua. Analisa Kalau menurut gua. analisa gembel. Analisa Apa-apa. gembel. Iya. Dan juga peraturan yang terakhir kemarin Lu tuh sosok orang yang fuck off dengan keadaan peraturan yang ada apa? Ini gimana? Yang gue lihat lu tuh orang yang
diam-diam ketawa-tawa tapi lu tetap memperhatikan isu-isu yang sedang ada saat ini gitu. Gue memperhatikan isu. Ah, Cuman selama isu itu lagu gue fucked up. oke. Tapi kan ibaratnya Tetap gue hidup di bumi. oke. Ibu Pertiwi. Oke. Bumi. Gue berak, gue mati, gue lahir di bumi. Virus datang, bumi juga yang bakalan memusnahkannya. Oh, oke. Makanya sebenarnya itu COVID sekarang itu alhamdulillah kalau kata orang Islam, Iya. obat bumi. Iya, Oke. oke. Bumi pengen gini nih ya. Ingin istirahat ibaratnya. nih. Istirahat. Oh. Tapi dulu, kalau sekarang mah bodo amat. Sekarang gue Iya, lihat iya, masih iya. udah banyak polusi lagi. Iya, Kalau iya. zaman-zaman pertama kali COVID ya nggak, orang-orang dengan Benar-benar tertib mencekam, ya, mencekam, ya Di nggak? awal-awal bulan 3 tuh ya. Iya. Wah. Wah. Udara segar. Kita bisa lihat langit Jakarta loh Mas. Iya. Itu Mas yang biasanya kita kalau gua mau lihat jauh daerah mau ke Kokas ke situ udah berawan. kabut Iya. gitu. Ini bener kok mau hujan tapi kagak hujan gitu ya. Kalau sekarang rebel lagi, bodo Iya, amat. iya. Ya karena kalau gue boleh berpendapat Karena lah. mereka itu kalau misalkan jadi kasihan apa nggak bisa makan. Iya, Iya. iya kalau berpendapat dari argumen lu tadi karena kita ini dibiarkan ibaratnya oke, lockdown gitu bahasanya. Oke, lockdown. Tapi kalau syarat dari lockdown Harus cukupin lah Iya. kebutuhan kita baru kita bisa tertib. Nah, Sekarang iya. kita disuruh lockdown tapi kita tidak gembel. mending gembel. Mending gembel kagak kalau gembel artinya masih bisa makan, masih bisa kesana sini. Kita tidak bisa kemana-mana tapi tidak diberi solusi untuk kebutuhan sehari-hari. Orang kan teriak jadinya. Ya makanya kayak lo kerjain sekarang mesti bikin solusi sendiri. Bikin kayak gini. Iya. Nggak, ya? Sekarang dunia maya. Makanya itu, provider kenceng sekarang. Yo ya Mas Provider, ya nggak, ya? di bidang IT segala macam. IT segala macam. ITL ya, ITL. Iya. Blelelep. Jilat mic. Oke, lanjut Mas. Di bidang provider naik segala macam itu ya. Industrinya memang udah lagi berubah nih Mas. Maksudnya lagi kebalik yang dulunya industri yang offline sekarang yang on. Iya. yang Online, dunia maya. Nah, Buset. Udah punya anak kan? udah, alhamdulillah. Udah kan? Alhamdulillah. Lu ngapain capek-capek bayar sekolah? Kalau lo yang ngajarin juga, tiap pagi bangunin, enggak? Pengalaman bapak-bapak. Berarti bapak-bapak yang sehari Habis beler pagi-pagi bangun ngajarin. dia bapak-bapak yang terbebani harus anjing gue juga bayar sekolah tapi kenapa gue juga harus ngajar Sama yang gue ngajarin, ngapain gue masukin sekolah? Enggak. ini curhatan bapak-bapak banget. Bapak-bapak yang selamat pagi mesti ngabsenin anaknya. Tapi lu percaya nggak Mas, Indonesia nggak usah ngomongin global ya, kita ngomongin Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam arti terpaan dari luar dan terpaan dari internalnya sendiri. Oh ya, enggak baik, enggak ya? Maksudnya? Kita ini sedang tidak baik. Tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita ada yang faktor orang yang merongrong dari Iya, kita yang lockdown segala macam bergerak. Gue butuh makan, gue butuh ini mana. Nah terus ditambah kemarin dengan keputusan yang omnis keputusan Nggak, itu itu enggak, itu sebenarnya rekayasa itu kontol. Izin ngeband ada pas pilkada doang, ada enggak. pilih kasih. Kalau gue haluskan pilih kasih. Ya, kalau dihalusin, kalau di amplas udah pakai amplas nomor 2 itu ibaratnya. Kayak pilih kasih banget ibaratnya. Lu pernah kan kalau kayak lu kan enggak ikut dalam satu korporat gede, ibaratnya lu kan ibaratnya udah berdikari nih Mas, ibaratnya dengan sistem lu sendiri. menciptakan Iya. sistem lu sendiri. Pesan-pesan lu ataupun nasihat lu buat orang-orang itu gimana? Ya kerjakan yang selagi masih bisa. Sekarang itu yang paling aman, tidak dikekang oleh segala macam adalah dunia maya. Oke. Lo jualan online. Apapun itu ya. Apapun itu, ingat, lo bikin konten. Walaupun nggak bisa menghasilkan duit. Tenang, itu ada AdSense, tenang. Wah. Itu YouTube itu. Ya, Karena masuk kalah sama
unboxing anak kecil. Guys. Kalau kata orang YouTube lebih dari TV. Gitu, anjir. Ya. Oke. Ada tuh dunia maya. Nah Mas, ini terakhir nih. Kemarin kan di Bali banyak fenomena perkara pandemi ini, orang pada banyak yang memutuskan untuk jalur suicide. Suicide Mas, maksudnya Tekanan mental, karena karena mental ekonomi. masalah ekonomi. Jadi orang memilih untuk jalur itu. Pesan lu biar orang-orang itu tuh ya, ayolah men. Iyalah. Udah ada itu namanya internet. Ingat, lo nggak bisa hidup di realita, di hidup normal, ingat ya, realita. Lo dunia maya lo manfaatin. Ingat, banyak peluang di situ. Ingat, lo bisa mixing mastering online, ingat, tinggal ngirim Google Drive, lo bisa ngedit online, revisi tinggal bolak-balik tektokan, ingat. Jadi yang gua bisa gue tarik banyak talenta apa itu talenta diri lu di belakangnya masih mengantar yang belum lu kembangin lagi. Kembangkan diri lu, jangan stuck sampai situ, jangan putus harapan. Lo tuh Homo sapien. apa itu? Manusia. Ras. Homo sapien. Dipakein dikasih Akal. akal. Harus mikir. Masih bisa adaptif. Adaptif, bisa menyesuaikan keadaan. Iya, Namanya manusia banyak akal, tapi cenderung ngakalin. Ya, kalau nggak ngakalin nggak hidup. Makanya ngakalin COVID. Gimana cara ngakalin COVID? Ngakalin keadaan. Jangan sampai namanya tergilas teknologi. Oke. Apa pengen tanya apa lagi? Gue sih dari gue cukup karena sudah mewakili Udah semua. beler. Susah ngobrolnya. Beres sudah. karena jawaban-jawaban itu cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan Dari gua. pengalaman spiritual beliau tadi ya, doi. pada waktu si mati suri tadi ya, pengalaman spiritual tadinya doi yang keterpurukan pada saat era-era hitam tadi, terus dia bisa bangkit dari seorang giok sendiri kan, dari saat terpuruk tadi tiba-tiba langsung bisa berubah gitu, berkira 180 derajat gitu. Oke. Gua mesti sadar nih di era ini. Gua nggak 180. Oke. 360. Ya. Kamera dong. Tapi ibaratnya lu aja yang dari lu aja bisa berubah meskipun mesti step-step yang menyakitkan gitu. Ibaratnya lu mesti ngerasain dihujat dulu sama orang rumah segala macam. Kalau kita nggak gitu, lo hidup buat apaan? Enggak mendingan lo mati aja deh dulu, nggak usah dilahirkan. Enggak Dalam. hidup tantangan. Okay. Hidup itu tantangan. Hidup adalah challenge. Okay. Gimana kita menaklukkan tantangan? Enggak. Top struggle. Makanya harus struggle hidup. Enggak. Kalau udah nggak males struggle, udah ngapain hidup? Karena kita bernapasnya buat perjuangan ya. Napas, apalagi sekarang mesti pakai masker. Sesek. PME versi versinya Mr. Giok. positif mental attitude. Itu. Mr. Giok punya perspektif sendiri tentang cara menghadapi situasi sekarang ini, cara mengatasi ini dan mengakali situasi saat ini. Oke, thank you Mas Giok buat waktunya. Thank you. Wah, trendy lo gini-gini. Udah. Sip. Thank you. Sudah Kita belum nih gini ya. sudah menginspirasi kita di era-era waktu perkuliahan dulu. Ya harap malam nih dalam keadaan melek. Mimi dulu. Sedikit. Biasa ini adalah obat jujur, ingat. Pesan gua biar nggak terlalu stres di masa COVID ini. Mimi. Mimi biar tidak terlalu stres. Enggak, karena satu-satunya hiburan adalah Mimi. Apa ya? Thank you Mas Giok. Tetap di Asutro Turban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon.